Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya harap Bapak Ibu selalu dalam perlindungan kasih sayang Tuhan. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita akan mendengar firman Tuhan yang saya akan kutip di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Demikian firman Allah. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini ditulis oleh seorang yang bernama Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, di mana jemaat ini terbentuk oleh karena adanya komunitas orang-orang percaya yang mungkin saja mereka berbisnis, usaha, berniaga di kota Roma. Mereka berkumpul, bersekutu, dan mereka mengalami satu tantangan, himpitan, bahkan ejekan. Oleh karena kita tahu, mengerti semuanya bahwa Roma pada waktu itu adalah merupakan kota atau ibu kota daripada kekaisaran Romawi. Yang tentunya adalah kekaisaran Romawi menyembah kepada dewa-dewa, dan tentu penyembahan hal demikian begitu terasa di kota Roma. Dan hal inilah yang membuat daripada komunitas orang percaya yang ada di Roma, mereka mengalami hal demikian. Mereka mengalami himpitan, hambatan, mungkin ejekan, bahkan mungkin fitnahan. Oleh karena mereka percaya kepada Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, anjuran Paulus kepada jemaat yang ada di sana dikatakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melayani Tuhan bukan hanya sekedar berbicara menjadi pengkhotbah, menjadi pengajar secara teologi. Melayani Tuhan juga berbicara bagaimana kita melakukan segenap seluruh firman Allah, agar kita ini benar-benar melakukan perintah Tuhan. Dan ini kata-kata juga seperti melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini perlu kita pahami bersama kembali bagaimana ada peranan roh yang harus kita alami dalam kehidupan kita. Oleh karena bagaimana seseorang, namanya manusia yang sudah tercemar oleh dosa, sudah jatuh dalam dosa, sudah rusak di hadapan Allah, mereka bisa melayani Tuhan. Oleh karena manusia tidak tahu lagi untuk berbuat yang dapat menyenangkan hati Allah. Manusia sudah rusak, dosa sudah masuk dalam hidup manusia. Tubuh ini lemah dan tubuh ini tak berdaya untuk melakukan perkara-perkara firman Allah. Hanya menginginkan yang jahat dalam tubuh ini. Itu sebabnya, sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, betapa peranan roh sangat penting dalam kehidupan setiap umat Allah sebagai gereja Tuhan, di mana kita bisa melayani Tuhan oleh karena pimpinan roh ada dan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau dikatakan di dalam bahasa Indonesia masa kini berbicara, bekerjalah dengan rajin, jangan malas. Bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari roh Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melakukan sesuatu yang baik, yang berkenan di mata Tuhan hanyalah apabila kita melakukannya di bawah pimpinan kuasa rohnya yang kudus. Di dalam Keluaran pasal 19 ayat 8, bagaimana bangsa Israel di hadapan Musa mengatakan bahwa segala perintah-perintah Allah akan kami lakukan. Segala perintah-perintah Allah kami akan lakukan sepenuhnya. Namun kita tahu semua, pada saat itu mereka mengandalkan manusia insani, mereka mengatakannya seolah-olah mereka mampu bisa melakukan firman Allah, seolah-olah mereka bisa untuk mengerjakan seluruh perintah Allah. Namun mereka akhirnya juga jatuh dalam kungkungan dosa dan dosa dan dosa. Maka Keluaran pasal yang ke-20, di sana tercatat Tuhan memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada seorang manusia pun yang akan terbebas daripada hukuman Taurat. Tetapi kasih karunia Allah melalui Kristus Yesus oleh Rohnya yang kudus, maka Bapak Ibu dengan saya dimampukan dan diperkenankan untuk dapat melakukan daripada perintah-perintah Tuhan. Karena roh kasih karunia yang ada pada diri kita inilah kita bisa hidup berkenan dan melayani Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Dikatakan kembali firman Allah kembali pada Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajaanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun kita berada, kita tetap harus melakukan tindakan daripada perbuatan, daripada tanggung jawab kita dimanapun kita berada. Kita melakukan tanggung jawab kita sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang istri. Kita melakukan hal demikian. Jangan kendor, jangan malas, agar nama Tuhan dimuliakan. Maka pada saat kita melakukan tanggung jawab dengan rajin, akan membuahkan sesuatu yang layak kita dapatkan dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya nama Tuhan dimuliakan. Bukan karena kuat gagah perkasa kita, bukan karena kepintaran, bukan karena ketampanan kita dan juga keahlian kita dalam sesuatu hal. Kita boleh saja ahli, tetapi kalau kita tidak diperkenankan daripada sumber berkat yaitu Yesus Kristus, kita pun tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Semua oleh karena pemberian daripada Dia yang memberi segala sesuatu kepada ciptaannya. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa di dalam kitab Mazmur bahwa segala sesuatu ciptaanmu menantikan engkau untuk diberi makan pada waktunya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah dalam kehidupan kita, kita senantiasa melayani Tuhan dalam kehidupan kita dengan menyala-nyala, dengan semangat senantiasa. Dan kita percaya bahwa Allah selalu bersama dengan kita. Melayani Tuhan dan pimpinan rohnya ada dalam diri kita, maka kita dimampukan untuk berbuat sesuatu hal demikian. Maka nama Tuhan dimuliakan. Dimanapun Bapak Ibu berada pada kesempatan saat ini, percayalah, tetap semangat ibadah kepada Tuhan, tetap semangat memuliakan Tuhan dalam kondisi apapun juga. Jangan kendor, jangan malas. Dikatakan oleh firman Allah, orang malas tidak layak untuk mendapatkan apa-apa. Kita belajar kepada semut. Semut tidak mengenal musim. Dia melakukan aktivitasnya untuk menimbun makanannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam suasana saat sekarang ini COVID-19 masih merajalela. Namun saya percaya, walaupun ekonomi kita mungkin turun, mungkin juga usaha kita turun, tetapi saya katakan, kalau kita giat bekerja, semangat di bawah pimpinan rohnya untuk melakukan sesuatu tanggung jawab kita, maka kita akan mendapatkan hasil yang baik dan baik daripada Tuhan. Dialah sumber kehidupan kita, dialah Kristus Yesus Tuhan, dan selalu Dia bersama dengan kita dalam Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Maka kita dimampukan untuk senantiasa berjalan dalam terang Tuhan, melayani Dia, melayani firman-Nya, baik dalam keseharian, baik di tempat ibadah. Biarlah selama-lamanya kita memuliakan Tuhan Yesus Kristus sampai sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.